Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari awal perselisihan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akhir-akhir ini hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan renggang atau tidak baik diduga karena 3 hal, yaitu diduga 1 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo minta kepada Megawati yaitu 1. Untuk menjabat 3 periode selaku presiden. 2. Atau memperpanjang jabatan presiden sampai tahun 2028. Ketiga, atau Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden. Tetapi Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak jabatan 3 periode dan diperpanjang sampai tahun 2028 dengan alasan melanggar hukum. Karena jabatan presiden hanya 2 periode, padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode yang berakhir tahun 2024 nanti. Sedangkan penolakan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden karena Partai Demokrasi Indonesia merupakan partai kader. Untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi harus berpengalaman menjabat dulu. Padahal Gibran Rakabuming menjabat wali kota Solo baru 2 tahun, dianggap belum ada pengalamannya. Akibatnya dengan berbagai cara dilakukan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan umur 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah bisa jadi cawapres. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming bisa cawapres Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan sudah didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dapat putusan Mahkamah Konstitusi ada tuduhan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk politik keluarga yang bertentangan dengan ketentuan demokrasi. Atas keputusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kritik yang negatif ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan keluarga dengan tuduhan haus kekuasaan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, sampai ada warga masyarakat yang melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan dihukum. Demikian juga Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi diadukan ke lembaga etik yang sedang diperiksa dan belum ada putusannya. Harapan saya kinerja Presiden Joko Widodo selama 9 tahun baik kinerjanya. Hanya satu masalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi, hancur nama baiknya di tengah-tengah masyarakat. Ibarat kata pepatah, karena si titik nina atau noda rusak susu sebelanga. Akhir-akhir ini hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan renggang atau tidak baik diduga karena 3 hal, yaitu diduga 1 tahun yang lalu Presiden Joko Widodo minta kepada Megawati yaitu 1. Untuk menjabat 3 periode selaku presiden, atau memperpanjang jabatan presiden sampai tahun 2028, atau Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden. Tetapi Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia menolak jabatan 3 periode dan diperpanjang sampai tahun 2028 dengan alasan melanggar hukum. Karena jabatan presiden hanya 2 periode, padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode yang berakhir tahun 2024 nanti. Sedangkan penolakan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
merupakan partai kader. Untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi harus berpengalaman dulu. Padahal Gibran Rakabuming menjabat wali kota Solo baru 2 tahun. Dianggap belum ada pengalamannya. Akibatnya dengan berbagai cara dilakukan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan umur 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah bisa jadi cawapres. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Gibran Rakabuming bisa cawapres Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang sekarang sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi ada tuduhan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk politik keluarga yang bertentangan dengan ketentuan demokrasi. Atas putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kritikan yang negatif ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya dengan tuduhan haus kekuasaan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi, sampai ada warga masyarakat yang melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarap, dan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa dan dihukum. Demikian juga Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi diadukan ke lembaga etik yang sedang diperiksa dan belum ada putusannya. Harapan saya kinerja Presiden Joko Widodo selama 9 tahun baik kinerjanya. Hanya satu masalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi hancur nama baiknya di tengah-tengah masyarakat, ibarat kata pepatah, karena setini nila atau noda rusak susu sebelanga. Sekian dan terima kasih.